Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menyampaikan mengenai lingkungan belajar pada pembelajaran berdiferensiasi pada topik 2 demonstrasi kontekstual. Kami kelompok satu beranggotakan yang pertama Anggraini Budi Utami, yang kedua Dwi Mustafa, yang ketiga Ikawati Soekarna, yang keempat Kukuh Arya Nusantara, yang kelima Lana Anggita Oktaviera Susilo, yang keenam Mulyo Lestari, yang ketujuh Nurriza Larasati, yang kedelapan Puji Rahayu, dan yang kesembilan Justina Retnowati. Terdapat 4 aspek yang mendukung proses pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, aspek konten atau isi. Yang kedua, aspek proses. Yang ketiga, aspek produk. Dan yang keempat, aspek lingkungan belajar. Untuk kami, kelompok 1 akan membahas mengenai aspek lingkungan belajar. Pembelajaran berdiferensiasi pada aspek lingkungan belajar. Menurut Indra Jati Sidi, pada tahun 2005, pada halaman 148 dan 150, menegaskan dalam menata lingkungan belajar di kelas yang menarik minat dan menunjang peserta didik, dalam pembelajaran erat kaitannya dengan keadaan lingkungan fisik kelas, pengaturan ruangan, pengelolaan peserta didik, dan pemanfaatan sumber belajar, pajangan kelas, dan lain sebagainya. Secara fisik, lingkungan belajar harus menarik dan mampu membangkitkan gairah belajar serta menghadirkan suasana yang nyaman untuk belajar. Selanjutnya, aspek penting dalam proses pembelajaran. Menurut Muhammad Saroni pada tahun 2006, pada halaman 81 sampai dengan 82, penciptaan kondisi pembelajaran yang efektif merupakan aspek penting dalam proses pembelajaran. Kondisi pembelajaran yang efektif adalah kondisi yang benar-benar kondusif, kondisi yang benar-benar sesuai dan mendukung kelancaran serta kelangsungan proses pembelajaran. Terdapat 2 jenis lingkungan pada aspek lingkungan belajar. Yang pertama, yaitu lingkungan fisik. Yang kedua, yaitu lingkungan psikologis. Lingkungan menyediakan rangsangan terhadap individu dan sebaliknya individu memberikan respon terhadap lingkungan. Dalam proses interaksi dapat terjadi perubahan tingkah laku pada individu. Perubahan tingkah laku yang terjadi bisa merupakan perubahan yang positif, bisa juga perubahan yang negatif. Lingkungan belajar memberi pengaruh kepada proses dan hasil perilaku peserta didik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan belajar juga meliputi beberapa hal, seperti fisik, sosial, dan intelektual. Selanjutnya, diferensiasi pada lingkungan belajar dapat dilakukan pada 2 aspek. Yang pertama, aspek iklim ruangan kelas atau classroom climate, dan aspek yang kedua yaitu aspek lingkungan belajar dalam kelas atau cyclical learning environment. Penerapan diferensiasi iklim ruang kelas atau classroom climate. Iklim kelas adalah segala situasi yang muncul akibat hubungan antara guru dan peserta didik atau hubungan antara peserta didik yang menjadi ciri khusus dari kelas dan mempengaruhi proses belajar mengajar. Beberapa aspek yang mempengaruhi penerapan diferensiasi pada iklim ruang kelas atau classroom climate. Yang pertama, sebagai tempat menyambut, menerima, mengikutsertakan, dan menghargai setiap siswa pada proses pembelajaran. Yang kedua, terhubungnya pikiran dan perasaan atau efek siswa pada kelas dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, iklim ruang kelas memiliki kemungkinan dalam memberikan pengaruh meningkatnya kualitas hidup atau quality of life dari pengajar dan siswanya. Aspek yang kedua yaitu penerapan diferensiasi lingkungan fisik dari pembelajaran atau psychical learning environment. Learning environment yang terjadi antara pihak sekolah dan peserta didik memiliki pengaruh terhadap hubungan yang tercipta antar siswa. Keamanan,
dan keteraturan lingkungan atau safe and orderly environment, kenyamanan lingkungan fisik, dan lingkungan fisik itu sendiri. Aspek-aspek yang mempengaruhi penerapan diferensiasi lingkungan fisik dari pembelajaran. Yang pertama, suasana dan fungsi dari kelas memberi pengaruh pada keberhasilan pembelajaran yang berlangsung. Yang kedua, pengaturan tempat duduk, pencahayaan, temperatur, dan tingkat kebisingan. Contoh penerapan pengaturan tempat duduk, pencahayaan, temperatur, dan tingkat kebisingan. Yang pertama, setting ruang kelas disesuaikan dengan berbagai jenis aktivitas kegiatan pembelajaran. Yang kedua, temperatur ruangan di mana pembelajaran dilaksanakan dapat berpengaruh pada tingkat konsentrasi peserta didik. Yang ketiga, pencahayaan yang baik akan mempengaruhi proses pembelajaran, di mana kondisi pencahayaan setiap siswa berbeda. Yang keempat, tingkat kebisingan suasana kelas yang tidak gaduh kecil kemungkinannya timbul distraksi. Selanjutnya yaitu komponen pembelajaran berdiferensiasi lingkungan belajar. Lingkungan belajar dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah bagaimana cara peserta didik bekerja dan merasa dalam pembelajaran. Diferensiasi dalam lingkungan belajar diartikan dengan iklim kelas, termasuk di dalamnya operasi dan nada ruang kelas, aturan kelas, penataan furnitur, pencahayaan, prosedur, dan semua proses yang mempengaruhi. Contoh diferensiasi lingkungan belajar. Yang pertama, menyediakan ruang belajar yang tenang dan tanpa gangguan, serta tempat siswa untuk berkolaborasi. Yang kedua, menyediakan suasana yang mencerminkan berbagai budaya. Yang ketiga, ada pedoman yang jelas untuk belajar mandiri sesuai kebutuhan peserta didik. Yang keempat, mengembangkan kebiasaan membantu peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Yang terakhir, yang kelima, yaitu memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa ada siswa lainnya yang jika belajar dengan bergerak ataupun siswa yang belajar dengan duduk teratur. Lingkungan belajar psikologis pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi pada aspek lingkungan belajar merujuk pada pengaturan kondisi belajar yang optimal dengan memperhatikan unsur fisik dan unsur psikis. Jika menerapkan pembelajaran tatap muka dalam ruang kelas tradisional, tata letak ruang kelas yang fleksibel adalah kuncinya. Menghubungkan berbagai jenis furnitur dan pengaturan untuk mendukung kerja individu ataupun kelompok. Berikut terdapat beberapa teknik dalam pengelolaan kelas yang mendukung dan aman. Yang pertama, jika menerapkan pembelajaran daring, guru harus memperhatikan aplikasi yang memungkinkan untuk pertemuan secara virtual. Yang kedua, memberikan keleluasaan pada peserta didik untuk belajar dengan nyaman. Yang ketiga, memberikan suasana pembelajaran di kelas yang adil dan tidak memihak. Selanjutnya adalah lingkungan belajar psikologis pembelajaran berdiferensiasi. Lingkungan belajar dapat mengoptimalkan kondisi kelas secara fisik maupun psikologis. Kondisi kelas yang mendukung pembelajaran akan membantu peserta didik untuk belajar sendiri maupun secara berkelompok. Lalu, guru juga bisa mengendalikan kelas agar kondusif selama proses pembelajaran berlangsung. Berikut adalah beberapa contoh lingkungan belajar psikologis dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, guru memberikan tugas diskusi secara berkelompok pada suatu topik pembelajaran. Yang kedua, guru mendorong peserta didik untuk beropini sesuai dengan sumbernya masing-masing. Yang ketiga, guru bersama peserta didik menciptakan suasana kelas yang tenang dan nyaman untuk kegiatan belajar dan mengajar. Nah, berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengkondisian lingkungan belajar secara psikologis. Yang pertama,
Adanya rasa aman pada peserta didik, artinya tidak ada rasa takut dan khawatir akan suatu hal. Yang kedua, sikap saling menghargai, artinya terdapat sikap toleransi baik antara guru dengan peserta didik maupun antara peserta didik dengan peserta didik yang lain. Yang ketiga, adanya apresiasi atau penghargaan, yaitu suatu penghargaan atau penilaian terhadap pencapaian peserta didik. Yang keempat, adanya keadilan dalam pembelajaran. Artinya, tidak ada diskriminasi dalam proses kegiatan belajar dan mengajar. Yang terakhir, yang kelima yaitu guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Artinya, guru dan peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirancang. Terima kasih dari kelompok satu. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.